Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Fitriani, Fadila Nur Anfa Putri, saya Nada Nabila, dan Zaki Hamam. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem sirkulasi 1. Baik, boleh di next. Berikut adalah table of contents yang akan kami jelaskan. Itu ada 2 poin. Yang pertama adalah menganalisis biolistrik pacemaker jantung dan mekanisme automasi jantung. Yang kedua yaitu menganalisis biolistrik dan mekanisme kontraksi otot jantung. Baik, kita langsung lanjut ke yang pertama yaitu pacemaker dan automasi jantung. Baik, boleh di next. Ya, pertama kita mengenal automasi jantung ya. Nah, perlu diketahui bahwa jantung ini tidak hanya mengandalkan potensial aksi yang dijalankan melalui saraf, namun jantung juga bisa membangkitkan potensial aksi sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan automasi jantung. Sebenarnya apa sih automasi jantung ini? Jadi secara istilah yang mudah kita pahami, yaitu dia mempunyai special feature gitu, kemampuan khusus yang jantung punya untuk menimbulkan impuls secara spontan dan dengan sendirinya, atau kita sebut juga dengan self-excitation. Sehingga jantung ini dapat berkontraksi secara otomatis. Nah, inilah yang menyebabkan jantung itu mempunyai sifat automasi jantung atau juga bisa disebut dengan otomasi atau automatisasi. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan si jantung ini bisa melakukan automasi? Jadi jantung ini mempunyai mesin gitu ibaratnya ya, atau alat pacu jantung yang disebut sebagai pacemaker. Nah, pacemaker ini dia adanya di sel autoritmik. Nah, sel autoritmik ini apa? Sel autoritmik ini adalah sel yang membangkitkan impuls atau potensial aksi yang dapat dijalarkan ke seluruh bagian jantung. Nah, tapi nggak hanya itu, ada juga sel kontraktil yang akan menyebarkan. Nah, jadi pertama kan dipicu oleh autoritmik nih. Nah, habis itu dijalarkan oleh sel kontraktil ke seluruh jantung. Nah, gimana bisa terjadinya automasi jantung? Kita akan mempelajari tentang mekanismenya berikut ini. Akan dijelaskan oleh kawan saya, Zaki Hamam. Silakan Zaki. Nah, selanjutnya adalah mekanisme dari biolistrik pacemaker jantung. Nah, ini dapat dilihat pada tulisan yang ada di kiri dan grafik yang ada di kanan. Ada angka-angka yaitu 4, 0, dan 3. Nah, apa sih 4, 0, dan 3 itu? 4, 0, dan 3 itu merupakan fase-fase pada pacemaker jantung pada sel-sel autoritmik. Nah, yang pertama ada fase 4. Fase 4 ini dimulai dari munculnya potensial pacemaker yang ada di SA node atau sinoatrial nodus. Nah, pada SA node ini terjadi fase depolarisasi secara spontan yang menyebabkan potensial membran ini sangat negatif, yaitu sekitar minus 60 mV. Nah, potensial membran yang sangat negatif ini tadi disebut juga dengan potensial pacemaker. Nah, selanjutnya ada fase 0, yaitu fase depolarisasi potensial aksi. Jadi, pada fase 4 tadi itu merupakan fase pacemaker. Nah, ketika sudah mencapai batas ambang, yaitu di threshold, itu sudah mulai memasuki fase 0, yaitu potensial aksi. Nah, pada fase ini terjadinya itu di antara minus 40 dan minus 30 mV. Nah, selanjutnya setelah mencapai puncak potensial aksi, itu akan terjadi fase 3, yaitu fase repolarisasi, yang mana terjadi antara 0 sampai plus 30 mV, dan akhirnya potensial membran ini turun lagi hingga sangat negatif, yaitu minus 60 mV, dan mulai lagi dia masuk ke fase 4, yaitu depolarisasi spontan atau pacemaker. Dan selanjutnya,
saya akan jelaskan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi pada fase-fase tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat, kita bisa mulainya dari yang garis yang oranye aja. Ini ada tulisan slow influx of Na plus pre-potential. Jadi di sini tadi terjadinya pacemaker, potensial pacemaker. Nah, di sini saluran IF atau saluran VAN atau dapat diartikan dengan saluran lucu itu akan terbuka. Nah, saluran IF ini terbuka menyebabkan ion-ion natrium masuk secara lambat dan menyebabkan depolarisasi secara spontan atau secara lambat. Nah, ketika membran potensial ini sudah mencapai kurang lebih minus 50 mV, akan menyebabkan terbukanya saluran ion kalsium. Nah, saluran kalsium ini terbuka dan menyebabkan ion-ion kalsium masuk dan membran potensial mencapai batas ambang yaitu minus 40 mV. Ketika sudah mencapai minus 40 mV, tadi kita sudah memulai memasuki fase 0 atau fase potensial aksi. Nah, pada fase ini, ion kalsium akan masuk secara cepat dan mengakibatkan depolarisasi yang cepat juga. Ya, dan menyebabkan membran potensial ini mencapai plus 20 mV. Lalu ketika sudah mencapai puncak potensial, akan terjadinya pembukaan saluran K+ atau saluran kalium dan menyebabkan ion-ion kalium ini keluar dari intracellular fluid. Nah, keluarnya ion-ion kalium ini menyebabkan repolarisasi. Nah, di sini terjadinya mulai fase 3 atau fase repolarisasi. Nah, setelah itu ketika ion kalium sudah keluar, sudah habis, membran potensial ini akan mencapai lagi ke titik sangat negatifnya, yaitu minus 60 mV, dan akan terjadinya kembali fase 4, yaitu fase pacemaker. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Zaki. Itu dia mekanisme dari pacemaker atau yang menyebabkan jantung ini mengalami automasi. Nah, selanjutnya potensial aksi yang telah dihasilkan akan terinduksi ke seluruh bagian jantung. Nah, secara singkat, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya, atau sudah pernah mempelajari bahwa perjalanan impulsnya itu mulai dari, sini saya tandai, mulai dari SA node, ya, kemudian menjalar ke AV node, lalu menjalar lagi ke, maaf, ya, ke bundle branches ini ya, lalu tersebar ke serabut-serabut Purkinje. Nah, inilah alur dari perjalanan impuls untuk menyebarkan ke seluruh otot jantung, sehingga terjadilah detakan jantung atau kontraksi jantung. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Anissa Fitrian. Baik, terima kasih Nada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biolistrik yang ada pada otot jantung. Nah, seperti yang kita tahu ya, di jantung juga ada listriknya. Kenapa? Maksudnya ini apa? Kenapa di jantung ada listriknya? Nah, jadi di sel-sel jantung itu banyak sekali yang namanya kanal-kanal berpintu listrik ya. Di situ kanal-kanalnya itu nanti sebagai apa? Sebagai jalur ion-ion berdifusi. Jadi ion yang berdifusi pada sel otot jantung itu ada Na+, kemudian ada Ca2+, dan juga ada K+. Nah, bagaimana kelanjutannya? Jadi kalau kita ingat yang namanya kelistrikan itu atau kelistrikan itu akan dimulai dari potensial aksi. Tadi sudah disampaikan kalau potensial aksi itu berjalannya dari S anode ya, kemudian menyebar gitu. Nah, penyebarannya bagaimana? Jadi kita akan membahas mengenai cara kerja dari potensial aksi tersebut hingga
nanti masuk ke mekanismenya. Jadi di sini kalau kita lihat dari grafik, nah di sini lihat dulu ya, kita lihat fase 4. Fase 4 itu merupakan fase membran potensial itu istirahat, atau istirahatnya itu stabilnya pada sekitar minus 90 milivolt ya. Kemudian ketika nanti ada potensial aksi yang menyebar gitu, akan memasuki fase 0, atau kita sebut dengan depolarisasi ya. Nah, depolarisasi ini dikarenakan apa? Jadi, depolarisasi itu merupakan keadaan di mana potensial aksi itu menyebar tadi ya, menyebar dengan cepat. Nah, menyebar dengan cepat itu melalui, kalau di sel-sel itu kan banyak gap junction ya, jadi menyebar melalui gap-gap junction. Nah, kalau misalnya potensial aksi menyebar, maka kanal-kanal Na+ yang ada pada sel-sel tersebut akan lebih banyak yang terbuka juga. Nah, terbukanya terbukanya kanal Na+ itu akan menyebabkan Na+ yang dari luar sel akan masuk ke dalam sel kita ya kan, sel jantung. Nah, kalau misalnya keadaan di dalam jantung itu banyak Na+-nya, berarti kan kondisinya akan lebih positif ya. Maka itu potensial aksinya juga yang di jantung akan meningkat, sehingga disebut dengan fase depolarisasi. Fase ini akan terus meningkat gitu ya, hingga mencapai sekitar plus 20 milivolt. Nah, ketika sudah mencapai plus 20 milivolt, masuk ke fase 1, yaitu fase initial repolarization, yaitu awal dari repolarisasi. Jadi ketika fase ini, kita lihat, mulai dari sini, kalau kita lihat dari grafik, maka grafiknya turun gitu ya. Jadi pada fase ini, kanal Na+ itu akan menutup. Jadi sudah tidak ada Na+ lagi yang masuk begitu. Kemudian nanti akan terbuka kanal K+ pada fase ini. Ketika kanal K+ mulai membuka, berarti sedikit demi sedikit ion-ion positif yang ada dalam sel itu akan keluar gitu. Nah, ini akan kemudian diseimbangkan pada fase 2, yaitu fase plateau ya. Jadi di sini kalau kita lihat pada fase 2, grafiknya itu berbentuk datar lurus ya, atau seperti sejajar gitu, dalam waktu yang cukup lama dibandingkan tadi depolarisasi yang berjalan sangat cepat. Nah, ini kalau fase 2 ini lebih lama ya. Nah, pada fase ini tadi kalau kanal K+-nya itu terbuka, kemudian K+-nya keluar, maka pada fase ini akan diseimbangkan oleh kanal Ca2+ yang masuk gitu. Jadi ketika kanal Ca2+ itu terbuka, maka Ca2+-nya masuk. Jadi Ca2+ yang masuk itu akan menyeimbangkan K+ yang keluar, sehingga depolarisasi pada fase 2 ini itu cenderung akan dipertahankan gitu ya, tapi nanti juga akan turun. Nah, turun pada fase 3 ini, yaitu fase rapid repolarization, atau repolarisasinya cepat. Kenapa cepat? Karena pada fase ini saluran Ca2+-nya itu menutup. Nah, menutup sehingga tidak ada Ca2+ yang masuk dan hanya ada K+ yang keluar. Jadi pada fase ini juga kanal-kanal K+-nya itu akan terbuka sehingga K+-nya mulai keluar terus. Kemudian, nah aliran K+ yang keluar itu akan mengakibatkan lama-kelamaan membran potensial juga akan semakin negatif sehingga kembali ke fase 4, yaitu resting membran potensial atau membran potensialnya istirahat. Oke, kemudian tadi kalau kita dengar terus ada Ca2+ gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu Ca2+? Jadi kalau Ca2+ itu nanti yang akan membantu gitu dalam kontraksi yang ada pada jantung, gitu, yaitu nanti Ca2+-nya akan berikatan dengan protein-protein yang mengatur troponin. Kemudian nanti juga akan memungkinkan yang namanya filamen aktin dan juga miosin, kalau kita ingat ya, itu nanti akan saling berkontraksi sehingga menyebabkan jantung itu berdetak. Kemudian bagaimana mekanisme dari otot jantung tersebut? Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya Fadila. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kontraksi otot jantung. Ini sekaligus relaksasinya ya. Jadi kontraksi, relaksasi,
otot jantung. Nah, jadi hewan itu kalau misalkan berlari berarti hewan tersebut berada dalam kondisi simpatik, di mana detak jantung mereka bakal semakin cepat. Nah, hal tersebut membuat saraf simpatik akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan adrenalin atau yang biasa disebut juga dengan epinefrin. Nah, perlu diketahui bahwa kontraksi otot jantung itu diatur oleh epinefrin atau hormon adrenalin tadi dari saraf simpatik. Sedangkan relaksasinya itu relaksasi otot jantung dipacu oleh asetilkolin dari saraf motorik yang parasimpatik. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya ya bahwa di pacemaker itu ada yang namanya nodus sinoatrial. Nah, biolistrik itu menjadi aktif di sana. Lalu setelah biolistrik aktif itu akan menyebabkan potensial aksi. Potensial aksi yang berjalan itu disebut dengan impuls, kita sudah tahu ya. Nah, jadi potensial aksi tersebut akan dihantarkan ke membran otot di atrium, lalu potensial aksi tersebut akan terus merambat pada membran otot jantung tersebut sampai merambat terus sampai ke tubulus T. Nah, pada saat potensial aksi sudah sampai di tubulus T, akan membuat kanal Ca+ tipe L, kanal Ca2+ atau kanal kalsium tipe L ini terbuka sehingga kalsium di ekstrasel akan masuk ke intrasel dalam sel pada otot jantung. Nah, kalsium tersebut akan menginduksi pelepasan kalsium yang berada pada retikulum sarkoplasma yang memang tersimpan di sana gitu melalui ryanodin reseptor channel sehingga terjadi yang disebut dengan calcium sparks. Kenapa disebut dengan calcium sparks? Karena pada saat itu kalsium dari retikulum sarkoplasma itu keluar, lalu yang kalsium di ekstrasel juga pada masuk ke dalam sel yang membuat keadaan dalam sel ini terjadi peningkatan kalsium. Jadi adanya peningkatan kalsium pada sel, di dalam sel. Nah, lalu hal tersebut akan membentuk sinyal kalsium sehingga kalsium akan bergerak menuju aktin dan juga miosin. Yang mana setelah itu kalsium akan berikatan pada troponin pada aktin. Nah, berikatannya kalsium dengan troponin ini di aktin akan membuat posisi dari tropomiosin berubah sehingga sisi aktif atau binding site pada pada aktin itu terbuka sehingga membuat kepala miosin itu dapat berikatan yang membentuk cross bridge, dinamakan dengan cross bridge. Nah, berikatannya kepala miosin itu dipicu oleh ATP. Jadi ATP ini akan dihidrolisis menjadi ADP dan juga fosfat inorganik, lalu akan membuat kepala miosin tersebut tegak dan berikatan dengan binding site atau sisi aktif. Nah, berikatannya tersebut, cross bridge yang terbentuk itu akan membuat aktin didorong ke tengah, ke arah M-line, kalau pada serabut otot. Nah, hal tersebut membuat kalau misalkan di sini aktin dan aktin tersebut menyatu ke tengah, itu akan membuat serabut otot menjadi memendek. Nah, itulah yang disebut dengan kontraksi. Jadi sebenarnya mekanisme kontraksinya ini sama ya, seperti mekanisme kontraksi pada otot rangka. Nah, lalu bagaimana relaksasinya? Relaksasinya itu ketika kalsium itu kalsium pada troponin yang tadi berikatan itu terlepas. Lepasnya kalsium pada troponin itu akan membuat kalsium tersebut dikembalikan kembali ke retikulum sarkoplasma, disimpan kembali. Lalu ada juga kalsium yang langsung dikeluarkan melalui pompa kalsium natrium ya, kalsium natrium. Nah, pada pompa itu kalsium akan dikeluarkan tapi Na+-nya masuk. Nah, Na+ yang masuk, Na+ itu kan ion positif. Nah, masuknya Na+ yang banyak, yang berjumlah banyak akan membuat keadaan di dalam sel atau di intrasel menjadi lebih positif. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya depolarisasi, sedangkan kita ingin otot ini terjadi relaksasi gitu. Jadi, supaya terjadi relaksasi, muatan positifnya ini harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya itu melalui pompa
kalium natrium yang bekerja melawan gradien konsentrasi. Na plusnya dikeluarkan, yang berjumlah banyak itu dikeluarkan, dan K plus masuk. Perbandingannya 3:2, 3 Na plus keluar, dan 2 K plus masuk. Karena yang masuk itu karena yang keluar, muatan positif yang keluar itu lebih banyak timbang muatan positif yang masuk, akan membuat keadaan di dalam sel kembali seperti semula, yaitu lebih bermuatan negatif. Nah, hal tersebutlah yang akan membuat otot berelaksasi. Lalu perlu diketahui juga bahwa relaksasi ini dipacu oleh asetilkolin yang disekresi dari neuron motoris yang parasimpatis saat istirahat. Baik, boleh di next. Ya, ini merupakan referensi yang kelompok kami pakai. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.